Saya mau menyapa teman-teman yang malam hari ini hadir. Sebelum saya buka, boleh mungkin berkenalan dengan teman-teman semua. Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan saya sebelumnya di kelas Camp 404? Atau misalkan teman-teman yang malam hari ini hadir, banyak yang masih baru gitu ya. Boleh silahkan sapa saya di kolom chat ya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi banyak juga yang memang belum ya, yang malam hari ini baru hadir gitu ya. Oh ya, ini rata-rata baru pada ikut. Oke, siap. Ya, teman-teman sekalian, ini yang hadir malam hari ini yang paling jauh dari kota mana ya? Yang malam hari ini hadir nih dari kota mana aja nih teman-teman? Adakah yang terjauh dari kota Kalimantan mungkin barangkali? Oh, Pekanbaru. Oke, Purworejo, Jateng, dan Denpasar, Balikpapan. Oke, salam kenal semuanya ya teman-teman semua. Pada malam hari ini, saya close dulu chatnya biar nggak berisik. Baik, saya buka dulu teman-teman Camp 404 semuanya dengan ucapan selamat malam semuanya ya. Waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian barat. Malam hari ini kita 1940, hampir 1945 ya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah beberapa kali ikut kelas digital marketing ya mungkin sudah di sesi yang tanggal berapa ya kemarin ya, Januari ya kalau nggak salah ya, itu juga kita sudah ada kelas. Oke, ini masih ada yang nggak sengaja nih tercoret nih apa ya. Oke, malam hari ini kita akan ngomongin soal satu ilmu ya, satu aplikasi yang bikin orderan sebetulnya makin kenceng gitu ya kalau di pengalaman di saya gitu ya. Tapi sekali lagi setiap bisnis itu punya ciri khasnya yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa dapat hasil banyak itu dari SEO, ada yang bisa dapat hasil banyak itu ternyata dari social media marketing gitu ya. Ada yang dapat banyak dari dia memiliki akun yang berbasis misalkan aplikasi video kayak TikTok, kayak Instagram berbasis Reels, kemudian sekarang sudah menggunakan kalau di YouTube ada YouTube Shorts dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya melihat kultur di setiap bisnis itu berbeda-beda. Dan kalau ngomongin soal digital marketing, kemarin saya sudah membahas gitu ya, bahwa untuk mendapatkan traffic itu sedemikian rupa dan sedemikian banyaknya cara gitu. Yang salah satu yang malam hari ini akan kita bahas yaitu tentang search engine optimization. Sebelumnya saya mau tanya lagi, di antara teman-teman yang hadir malam hari ini siapa yang sudah pernah gitu ya, sudah pernah memanfaatkan atau menggunakan channel promosinya atau membangun strategi funneling dengan menggunakan ilmu SEO? Boleh silakan ketik kolom komentar ya teman-teman yang memang sudah pernah gitu ya. Oke, Mas Dimas ya sudah pernah. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Nah ini Mas Dimas bagaimana nih selama ini menggunakan SEO Google Business? Oke, boleh. Pernah tapi ngasal ya, apa gitu ya. Nah ini apa yang sudah dihasilkan dari SEO, maksudnya sudah posisi sudah di peringkat keberapa ya kalau boleh tahu gitu. Untuk Mas Dimas tadi yang pernah membuat artikel yang ini SEO. Dari semua artikel yang dibuat kira-kira ada yang sudah
masih belum berdampak secara signifikan. Oke, baik, malam hari ini akan kita bahas secara gamblang ya, bagaimana sebetulnya caranya sederhana teman-teman. Hampir saya bilang orang yang belajar dengan saya itu saya berusaha menyederhanakan sebetulnya. Berusaha menyederhanakan sebuah langkah SEO sehingga mudah dimengerti dan mudah dipraktekin sebetulnya ya. Karena kalau kita kasih yang rumit, yang susah gitu kan, kita untuk melangkah untuk mempraktekkan itu luar biasa berat gitu ya. Tapi saya memberikan ilmu ini memang kalau di camp ini justru kita dari sesuatu yang simple, yang basic dulu gitu kan, sampai nanti suatu ketika teman-teman akan mulai naik lagi gitu kan, mulai naik lagi levelnya. Oke. Nah, jadi malam hari ini bahasan kita yaitu lebih spesifik dari program digital marketing ini, karena nanti program digital marketing ini ilmunya banyak sekali yang akan kita bahas ya. Ada social media marketing, yaitu bikin konten, ada YouTube optimisasi, YouTube marketing juga istilahnya kita juga akan membahas gitu kan. Jadi satu ceruk ilmu ini tentunya akan mulai kita evaluasi dan kenapa kita bikin per ilmu ini kita bahas satu pembahasan ya, karena memang prakteknya juga lumayan ya. Nah, ada 4 bahasan yang malam hari ini akan kita sama-sama sharekan gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah sungkan ya, nanti kita beri kesempatan secara luas teman-teman untuk ngobrol gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngulik semua apa yang malam hari ini akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah mindset tentang SEO dan juga algoritma di mesin pencari. Jadi akan kita lihat algoritma mesin pencari itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ngobrolin soal SEO itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya riset keyword. Nah, riset keyword ini sebuah riset sederhana yang kita harus lakukan dan kita harus lewati dan tidak bisa tidak ya, karena orang yang tidak mendapatkan hasil dari SEO ini kebiasaan adalah mereka yang jarang melakukan riset, jarang melakukan tracking data gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu ada 2 jenis SEO, yaitu optimasi SEO dengan SEO on page, kemudian dengan SEO off page ya. Jadi istilahnya juga ya kita buat sesimpel mungkin dulu aja ya. Nah, yang terakhir adalah memang teman-teman nanti diarahkan untuk mendaftar di Google Webmaster gitu ya. Nah, di Google Webmaster ini saya akan coba arahkan untuk praktek ya buat teman-teman, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan ranking dari tulisan yang teman-teman nanti akan dibuat gitu ya. Pertama, ngomongin soal SEO dan algoritma di mesin pencari. Jadi pengertian SEO sendiri teman-teman sudah tahu singkatannya, tapi sederhananya adalah SEO ini adalah sebuah upaya, sebuah ikhtiar, sebuah satu bentuk yang kita lakukan gitu ya. Nah, karena dia adalah upaya, maka hasilnya pun ya kita akan bisa evaluasi gitu ya. Jadi sebuah upaya untuk mendapatkan ranking terbaik di mesin pencari. Nah, ini saya kasih dalam tanda kurung ini adalah Google ya, karena mesin pencari di dunia ini tidak hanya Google ya. Ada yang tahu nggak mesin pencari yang ada di dunia ini yang teman-teman ketahui selain dari Google yang pernah teman-teman dengar dan itu sama juga sifatnya untuk mencari sesuatu? Hanya disebutnya dalam mesin pencari. DuckDuckGo, Bing, Yahoo, ya benar. Ada Naver, Opera, apalagi? Ya banyak sebetulnya ya, teman-teman juga sudah banyak mengetahui ya. Jadi mesin pencari itu di dunia ini sangat banyak, sangat beragam ya. Bahkan mungkin saya nggak hafal gitu ya, seberapa banyak mesin pencari yang ada gitu ya. Kalau Amazon ini adalah toko online ya. Nah, Baidu ini benar ya, Baidu ya, teks itu adalah salah satu mesin pencari. Amazon sepertinya
kayaknya belum ngeluarin, nggak tahu mesin pencari. Yang setahu saya Amazon itu lebih kepada toko online. Nah, jadi upaya yang akan kita lakukan gitu kan untuk mendapatkan ranking terbaik di mesin pencari, tujuannya malam hari ini kita spesifik ya, tujuannya agar banyak pengunjung yang datang ke website kita. Jadi agar banyak pengunjung yang datang ke website kita. Ada dua makna ini gitu kan. Pertama, datang ke website kita itu satu karena menikmati konten. Yang kedua, datang ke website kita itu karena ingin berbelanja gitu ya, ingin menggunakan jasa kita, ingin memakai produk kita, ingin menggunakan layanan kita gitu ya. Jadi makanya kita melakukan upaya yang paling terbaik lah. Kalau teman-teman saat ini posisinya lagi kuliah atau lagi sekolah gitu ya, maka teman-teman berusaha mendapatkan ranking terbaik di kampusnya masing-masing. Makanya nanti ada ketentuannya gitu ya. Kalau mau mendapatkan ranking ya ketentuannya pasti ada. Nah, sekali lagi SEO di sini adalah bukan ilmunya para mastah gitu ya. Mereka yang menyebut sebagai mastah di dunia SEO. Saya melihat kok enggak seperti itu gitu ya. Bahkan teman-teman binaan kita yang di UMKM itu dan mempraktekkan ilmu sederhana ini ya, maka dia mendapatkan hasil dan terindeks juga di halaman pencarian. Nah, itu cukup lumayan hasilnya. Biasanya kalau sudah muncul di halaman pertama ini kayak lama gitu ya, dia lama bertahan gitu ya, sampai suatu ketika ada algoritma Google yang berubah, ada Google itu melakukan pengindeksan yang terbaru gitu ya, pengupdatean indexing. Nah mungkin itu juga akan bisa terjadi gitu ya. Ya, yang paling penting yang ingin saya sampaikan, kunci daripada SEO ini adalah kita mau praktek, kita mau bikin artikel. Dan yang nggak banyak bertahan itu adalah kesabaran ya, kesabaran untuk membuat sebuah artikel. Kesabaran adalah untuk mau praktek. Dan sekali lagi, apakah berdampak nggak sih sebetulnya SEO itu gitu kan? Sekarang kan zamannya udah video, zamannya orang udah menggunakan podcast ya, audio gitu kan. Ini ilmunya ini masih berguna nggak sih gitu ya? Nanti akan kita lihat. Nah, keuntungan menggunakan SEO kalau buat saya pribadi secara bisnis, pertama adalah mendatangkan pengunjung secara gratis. Ilmu ini adalah ilmu gratisan. Trafficnya kalau kita lihat satu artikel sudah terindeks, nanti ada artikel kedua, ada artikel keempat, terus sampai saya punya artikel itu mungkin sudah jumlahnya sudah hampir 900 artikel ya yang saya buat gitu ya. Nah, itu kita bisa menemukan banyak keuntungan ya, karena makin tinggi traffic makin banyak kemungkinannya closing. Kalau dulu di awal-awal ya, saya ini harus beriklan dulu teman-teman ya, beriklan ketika website baru bikin ya, saya nggak mau menunggu lama dong gitu kan. Kalau SEO ini kan dia butuh waktu ya, nah, saya nggak mau menunggu lama, akhirnya saya lakukan sambil menunggu terindeks, kita beriklan menggunakan Google Ads. Tapi mungkin lama-kelamaan kita akan mikir juga gitu ya, ini kata kuncinya makin banyak nih yang muncul nih, kata kuncinya makin hadir lagi, makin ada lagi, makin keluar lagi dan lain sebagainya. Maka yang harus saya lakukan adalah gimana caranya kita bisa memotong biaya iklan ini. Ya udah bikin artikel, bikin konten, bikin postingan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dengan kita menggunakan SEO ini mudah sekali ditemukan oleh calon customer karena kita memperluas kehadiran bisnis kita dengan memanfaatkan kata kunci. Kalau strateginya nih, kalau teman-teman punya toko nih, kita kayak buka cabang gitu ya, tapi kita nggak perlu keluar uang gitu ya, buka cabang tanpa keluar uang gitu kan. Ini dengan strategi SEO nih, baru saya merasakan itu, wah enak juga ya, kita kayak punya toko nih di kota ini, atau kita kayak punya toko nih di kecamatan ini atau di daerah sini gitu ya. Itu alhamdulillahnya dapat hasil yang cukup signifikan dari SEO ini. Dan karena faktor-faktor ini sudah terpenuhi gitu ya, maka kita akan ada peningkatan penjualan secara signifikan. Dan yang terakhir adalah dengan SEO ini kita bisa mendapatkan atau menjangkau pasar market yang lebih luas gitu kan.
yang tadinya saya buka di satu cabang saja, maksudnya di kota Semarang gitu ya. Nah, dengan hadirnya SEO ini akhirnya kita bisa bikin lagi pencarian misalkan untuk di kota ya, di kota-kota lain. Karena kita awalnya harus bangun sistem, harus bangun tim dulu di lapangan gitu ya. Sampai akhirnya ya mendatangkan hasil, kan kita bisa buka cabang dan kita nggak perlu sewa tempat karena kita hanya mengoptimalkan sebuah artikel untuk bisa ranking di halaman pertama. Nah, ini mengenai cara kerjanya nih teman-teman ya. Cara kerjanya sampai dengan hari ini ya masih ini sih tiga besarnya cara kerja SEO gitu ya. Mungkin kita nggak tahu di 2 tahun lagi akan ada perubahan atau tidak gitu ya. Pertama itu adalah crawling. Ini istilah crawling ini si mesin pencari atau algoritmanya gitu ya. Karena sekarang Google kan sudah menggunakan artificial intelligence. Google ini misalkan sudah menggunakan artificial intelligence (AI). AI ini kecerdasannya ini bisa melebihi kecerdasan manusia ya. Maksudnya dia bisa, kalau dia diarahkan gitu ya, dia bisa membaca sebuah data. Tetapi sekali lagi ya, ini tetap adalah mesin gitu ya, machine learning gitu ya. Machine learning itu adalah mendeteksinya itu ya tentunya dengan algoritma, bahasa ada algoritma gitu ya. Dan makanya tahapan pertama ketika si Google ini mengoptimalkan pencarian gitu ya, sampai nanti website kita ini bisa muncul di halaman pertama, yaitu dia melakukan namanya strategi crawling. Crawling ini adalah salah satu tahapan di mana mesin ini akan mengumpulkan informasi dari semua website. Dia akan ngumpulin nih. Ada orang yang mencari informasi tentang misalkan kebutuhannya, dia pengen dia lagi butuh nih mencari toko bunga papan terdekat gitu misalkan. Saya pengen ngasih ucapan selamat nih buat kolega saya, dan karena saya nggak punya banyak waktu, kalau saya nyari di sosial media nanti repot gitu kan, belum tentu ketemu gitu kan. Akhirnya dia mau mencari informasi yang akurat. Informasi yang akurat dia dapatkan dari mesin pencari ya, Google Search gitu ya. Jadi nanti mesinnya ini akan bekerja gitu kan, meng-crawling, bertugas untuk mengumpulkan informasi dari semua website. Semua website yang pernah nulis informasi tentang itulah. Misalkan jual bunga papan. Misalkan kebetulan kita lokasinya di sini kan sudah terbaca sama Maps gitu ya, maka dia akan menghubungkan dengan lokasi yang terdekat, jadi dari halaman satu ke halaman lainnya, serta dari link yang satu ke link yang lainnya. Nah, ini namanya proses tahap awal dari kerjanya search engine optimisasi. Jadi pertama dia melakukan crawling, kemudian jika sudah mengumpulkan informasi, web crawler ini akan menyimpan informasi tersebut pada entry list. Nah, di entry list inilah yang akan diindeks gitu kan. Apa yang diindeks? Yang diindeks ini adalah nanti yang Google maui. Google maui itu maksudnya gini. Google maunya kita membuat artikel itu yang original gitu kan, atau dia maunya mesin pencari ini melihat satu website yang continue gitu ya, continue membuat sebuah artikel, aktivitasnya itu lebih kelihatan, lebih konsisten, artinya dirawat gitu kan, diperbarui gitu kan. Bahkan dia membuat artikel-artikel yang berhubungan sama yang lagi trending gitu kan. Kadangkala kita juga perlu nanti melakukan riset menggunakan Google Trend sehingga kita bisa memasukkan informasi yang lagi trending itu untuk ditaruh di halaman web kita gitu ya. Jadi dia melakukan indexing, dan yang terakhir nanti akan dilihat nih artikelnya minimal berapa ratus kata gitu ya. Kalau yang sekarang saya lihat itu sebetulnya minimalnya itu 1000 kata gitu ya. Jadi
teman-teman mungkin akan mendengar istilah ada namanya black hat SEO. Black hat atau istilahnya red hat SEO ya, atau black hat gitu ya istilahnya. SEO yang dipaksakan gitu ya, zaman dulu itu masih main gitu. Saya ingat betul ketika ada satu website nongol di halaman pertama gitu ya. Ini strategi SEO yang mungkin memaksakan gitu ya. Jadi antara judul dengan isinya itu malah nggak ada isinya gitu ya. Isinya adalah semua kata kunci gitu kan. Dibabat habis semua kata kunci itu di dalam satu paragraf, bahkan paragraf yang lainnya juga isinya kata kunci, banyak kata kunci ditaruh semua. Mindset di zaman dulu ya, menggunakan black hat SEO ya istilahnya mungkin masih bisa gitu ya, tetapi makin kesini kan machine learning gitu ya, machine learning atau kecerdasan buatan juga gitu kan. Yang namanya cerdas itu kan dia bisa memilah-milah tadi ya, dari mulai strategi crawling, kemudian indexing sampai kepada ranking, maka akhirnya terkumpullah diurutkan ini berdasarkan konten yang sesuai dengan hasil pencarian. Yang paling related ya, related ini antara judul dengan isinya gitu kan, artinya benar-benar related, maka dialah yang bisa terindeks di halaman pertama, baik di baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa teman-teman mulai siapkan gitu ya. Nah, untuk contoh SEO sendiri di sini saya menggunakan saya coba share screen ya. Untuk contohnya biar teman-teman mungkin ya, kemarin juga di kelas digital marketing saya juga sudah memberikan sebuah contoh gitu ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Ini ada Kak Kaiden, juga pernah lihat dia muncul di halaman awal tapi nggak ada isinya, yang ada cuma judul saja. Judulnya itu apa yang kita cari di Google ya. Nah, ini yang pakai format-format seperti itu tuh nanti akan mulai bergeser, tenang aja ya. Jadi Google akan mencari website yang menulis artikel ya niat gitu ya, artikelnya bagus gitu ya, itu niat namanya. Ada nawaitunya, nggak asal gitu ya. Nah, oke. Ini adalah salah satu strategi SEO ya yang sederhana SEO. Ini dengan kata kunci ini ya, saya sebetulnya kalau kita menggunakan pakai new incognito juga hasilnya masih sama sih. Ini kan saya ada bekas pencarian ya, coba saya hapus dulu. Nah, ini misalnya ini SEO yang pertama gitu ya, SEO yang pertama karena memang saya ada di satu lokasi tertentu gitu ya, di kota-kota tertentu, maka saya menggunakan nama kota itu. Nah, kalau misalkan menggunakan kata kunci saluran mampet saja ya, ini belum tentu ada di halaman pertama tentunya ya. Milik saya belum tentu ada di halaman pertama gitu ya. Website saya belum tentu ada di halaman pertama. Kalau kita menggunakan kata kunci yang general gitu ya, kata kunci yang pendek gitu ya, maka dia tidak ada. Tapi karena kebetulan kita main lokasi gitu ya, maka misalkan saya menggunakan kata kunci yang tadi gitu ya. Nah, ini kan ada menggunakan depannya jasa sama menggunakan kata saluran saja tanpa jasa. Ini website kita memang terindeks gitu ya, terindeks di halaman pertama. Kenapa? Ya karena tadi artikel yang kita buat gitu ya, artikel yang kita tayangkan di sini memang memenuhi dari apa yang
dicari sama orang gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini namanya strategi SEO ya. SEO secara umum. Ini saya beritahu. Nah, SEO kan oleh sebagian orang mungkin akan diperluas gitu ya. Jadi orang itu banyak banget memahami SEO. Nah, apakah yang di sebelah kanan saya ini termasuk kategori SEO atau bukan gitu ya? Ini kan namanya Google My Business gitu ya. Menurut teman-teman, apa yang terindeks di halaman pertama ini bisa disebut SEO nggak sih kalau kayak gini nih yang di halaman sebelah kanan ya? Menurut teman-teman ini bisa disebut SEO juga nggak sih? Dia terindeks di halaman pertama menggunakan Google Business gitu ya. Kalau menurut teman-teman yang hadir malam hari ini, bisa nggak disebut sebagai SEO juga? Bisa, oke. Ya. Nah, jadi teman-teman mulai memahami gitu ya. Kalau ada pertanyaan, misalkan Pak, apakah untuk menuju di halaman pertama supaya kita bisa ditemukan itu harus dengan membuat artikel saja? Jawabannya enggak juga, enggak harus. Bahkan gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri faktanya gitu ya. Ketika SEO itu pemahamannya sekarang jadi lebih luas gitu ya. Nah, di sini yang muncul bahkan dengan Google Business ya atau Google Profile Business namanya, ini bisa ditemukan gitu kan. Tampak menonjol nama brand kita dengan kita sudah posting produk-produk jasa kita, misalkan ada berapa, jadi ini sudah kita masukkan ya, beserta harganya gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat namanya Google Shopping gitu ya, ini juga hampir mirip nih. Google Profile Business ini hampir mirip dengan Google Shopping. Dan kita tahu ini namanya Dewa Mampet, tapi kata kuncinya saluran mampet dia tetap keluar. Karena kita membuat sebuah postingan dan ternyata nih postingannya teman-teman ya, postingan ini yang kita update. Nah, banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan hasil ya karena dia terpaku bahwa kalau yang namanya SEO itu cuma dari artikel, padahal enggak gitu kan. Ini juga salah satu teknik SEO juga gitu ya, SEO lokal ya. Ini menonjol gitu. Nah, kita lihat lagi teman-teman, apakah SEO itu cuma dari artikel? Ya ternyata enggak gitu kan. Ternyata SEO itu bisa saya dapatkan dari saya membuat sebuah sosial media name. Nah, jadi kan Google itu membacanya gitu ya. Membacanya itu dari sini gitu ya, dari kiri kemudian ke kanan. Nah, kita tinggal lihat aja apa yang kita masukkan di deskripsi ini akan terbaca gitu ya. Nah, maka ketika saya membuat sebuah akun sosial media Twitter gitu ya, dengan judulnya misalkan ini jasa saluran mampet di Kota Semarang, maka dia juga terindeks gitu kan. Ya, artinya ini untuk menambah traffic yang saya buat gitu ya. Lalu di sini juga ada Instagramnya juga gitu ya. Sosial media Instagram juga terindeks juga. Lalu di sini ada video channel YouTube yang kita buat juga gitu ya. Jasa saluran mampet di Kota Semarang dan dia terindeks gitu kan. Dia terindeks di halaman pencarian gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan di satu kata kunci teman-teman bisa mengoptimalkan kehadiran bisnisnya teman-teman secara luas ya. Memang nanti utamanya kita harus punya satu rumah yang bisa ditemukan gitu ya. Satu rumah itu adalah websitenya kita ya. Jadi itu saya ingin memberitahukan bahwa makna SEO itu sekarang jadi lebih luas. Jadi ada SEO dengan SEO lokal ya, dengan Google Business. Kemudian ada SEO dengan menggunakan website gitu ya. Ada SEO yang didatangkan memang dari sosial media marketing gitu ya. Seperti ini gitu kan. Dan kita bisa menggunakan SEO juga bermodalkan dari YouTube ya. Menggunakan dari YouTube ini juga bisa. Belum misalkan dengan kata kunci yang lain ya, Misalnya saya ganti kata kuncinya ya. Nah, dengan kata kunci yang lain pun dia masih bisa memunculkan artikel di website utama. Kemudian tadi Google Business-nya juga masih terlihat gitu ya. Sama beberapa
sosial media kita juga terlihat juga gitu ya. Nah, ini lumayan mendatangkan traffic gitu ya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Nah, ini contoh SEO tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita belajar tentang tadi mindset SEO itu seperti apa. Nah, kita mau ngobrolin soal bagaimana nih kita bisa tahu nih orang-orang yang ada di Google itu atau di mesin pencari atau di internet itu mencari kata kuncinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi riset keyword ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan peringkat terbaik lewat SEO dengan memilih kata kuncinya atau kata keywordnya yang tepat gitu ya. Karena kalau tanpa keyword yang tepat, kita tadi kayak membuat sebuah kesia-siaan gitu kan. Kesia-siaan tuh maksudnya kita udah bikin artikel, kita udah bikin tulisan, kita udah bikin judul yang menurut kita baik gitu ya, yang menurut kita bagus, tapi ternyata kok nggak terindeks gitu ya. Nah, dengan riset kata kunci ini kita bisa tahu seberapa sering artikel ini akan mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari riset kata kunci. Nah, riset kata kunci sederhana kita bisa menggunakan yang pertama namanya Google Suggest. Ya, Google Suggest teman-teman tinggal ngetik aja kata kunci yang teman-teman ingin riset gitu ya, yang ingin cari. Kemudian nanti teman-teman bisa ditambahkan satu persatu gitu ya. Misalkan pertama kata kuncinya saluran, kemudian mampet, kemudian tambahin tanpa kata kota ini biasanya dia sudah di 10 suggest yang ditampilkan oleh Google ini akan kelihatan. Atau teman-teman misalkan menjualannya properti, atau teman-teman jualannya misalnya mungkin kuliner gitu ya, atau fashion, sepatu anak misalkan, atau baju anak, atau misalkan baju sekolah atau baju seragam. Nah, itu adalah kita bisa dapatkan datanya itu dari Google Suggest, di mana kita bisa membaca data ini secara sederhana dan kita akan disajikan gitu ya, ada 10 biasanya 10 data yang disuggest sama Google untuk kita cari. Nah, riset yang pertama tadi bisa kita tambah gitu ya, bisa kita tambah dengan menggunakan Google Trend ya, yang mana Google Trend ini kita bisa mencari tren-tren terbaru dari query ataupun topik apa gitu ya yang sesuai. Misalkan kita contohkan gitu ya, saya contohkan misalkan. Kita buka Google Trend ya, teman-teman bisa akses sendiri di trends.google.com atau trends.google.co.id. Silakan teman-teman coba untuk kata kunci di bisnisnya teman-teman ya, di sini misalnya. Nah, Google Trend ini biasanya bisa dipakai untuk membaca data dari kota mana atau dari daerah mana gitu ya yang trending gitu. Tapi kalau kita mau melihat yang hari ini lagi trending nih apa sih sebetulnya gitu. Nah, ini hari ini yang lagi trending tentang masih ini ya, seluruh dunia. Kita mau pakai yang 1 jam atau 1 hari terakhir deh, 7 hari terakhir. Oke, yang lagi trending. Sini ya, kita lihat ya. Nah, ini yang lagi trending nih hari ini ya. Trending hari ini yaitu ada berita-berita yang berhubungan sama sport ya, olahraga. Terus ini mungkin berita yang masih hangat gitu ya. Kemudian apa
paling banyak sepak bola gitu ya, atau ini seorang artis gitu ya, atau ini kisah sinetron atau film ya, layangan putus yang lagi. Nah, kita bisa melihat sebetulnya di sini juga ada trending di tahun 2021 ini apa saja gitu ya. Itu bisa kita lihat. Nah, ini yang trending ini kita bisa lihat nih, ada comorbid, insecure, jamet, gelai ya. Ini ternyata kalimat-kalimat yang alay-alay juga muncul juga ya. Kemudian di sini ada cara jualan online. Ternyata selama pandemi ini banyak orang mengetik kata kunci cara jualan online, cara membuat surat lamaran gitu ya. Karena terdampak pandemi akhirnya di PHK dan lain sebagainya. Daftar kartu prakerja gitu ya. Juga sampai. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, belajar dari trending yang ada di negara kita ataupun di yang lainnya gitu ya. Itu data gitu ya. Nah, kita pengen mencari nih sebetulnya istilah-istilah penelusuran yang kita mau gunakan ya. Saya contohkan misalkan gini, ada teman-teman jualan produk nih, jualan produk. Dan pada saat kita jualan gitu ya, kita nggak tahu, kita buta sama sekali ini di kota mana gitu ya. Nah ini nanti kaitannya sama artikel yang akan kita buat gitu kan. Saya sih nggak mau sia-sia gitu ya. Udah bikin artikel, udah naik artikelnya, tetapi nggak ditemukan di halaman pertama. Udah gitu saya nggak tahu nih jualan saya di kota mana gitu ya. Produk saya akan naik ke kota mana gitu ya. Contoh misalkan produk sambal. Nah sambal ini kita ketik aja di sini dan kita lihat datanya di seluruh dunia ya. Misalkan seluruh dunia datanya ada di negara-negara ini gitu ya, ada Malaysia, Indonesia sampai dengan 26 kawasan. Tapi saya pengen cari datanya di Indonesia aja lah, nggak usah yang jauh-jauh karena saya jualan sambalnya mungkin di sini aja gitu. Kita kan lihat perubahan datanya gitu ya. Di trending ini ada kenaikan pencariannya di tanggal 9 sampai 15 Mei ya. Atau orang mungkin lagi lebaran. Dan ternyata provinsi yang mencari produk ini, produk sambal ini di kota DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat itu provinsi ya, kalau sub wilayahnya kita ganti menjadi kota, maka orang tertarik sambal, banyak mencari sambal ini di kota Mojokerto. Nanti terkait dari artikel yang akan kita buat gitu. Nah, makanya teman-teman kalau tidak membaca data ini di Google Trend, akhirnya kita akan kehilangan banyak peluang. Dan satu hal yang membuat kita lama terindeks adalah kita tidak bermain secara head to head dengan sebuah website, sebuah artikel yang sudah diposting dan usia websitenya mungkin sudah belasan tahun. Nah itu kita harus cari dulu kompetitornya. Nah makanya kalau teman-teman mau cari kompetitor itu bisa kita menggunakan strategi namanya ini all in title ya. Kita buka Google dulu. Kita mau cari gitu kan, wah ini pesaingnya berapa banyak nih yang udah bikin artikel tentang sambal gitu ya. Misalkan gitu, kita enter. Oh ternyata ada 2 juta gitu, 2 juta orang yang sudah tentang kalimatnya sambal. Sekarang kita ganti aja, sambal itu ada sambal apa aja sih gitu kan, sambal dabu-dabu misalkan ya, sambal dabu-dabu. Kita lihat. Nah, ternyata yang nulis artikel tentang sambal dabu-dabu ini ada sekitar 11.500. Ini kita juga akan berat juga nih melawan website-website yang sudah tua usianya, atau kita ngelawan juga pencarian yang udah keren-keren gitu ya. Ini rata-rata kan website yang ngeri-ngeri buat kita lawan ya. Website kota berita ini kita nggak akan mampu ngelawan gitu ya. Makanya di sini selalu saya kasih suggest juga buat teman-teman semua. Kita jangan bertempur di sebuah judul atau keyword pendek gitu kan. Itu akan berat banget. Sekarang kita tambahkan ya sambal dabu-dabu Semarang gitu ya misalnya. Ada nggak yang mencari di kota Semarang gitu? Ternyata yang menulis artikel tentang sambal dabu-dabu Semarang ya cuma 4 orang. Tapi kita lihat lagi di Google Trend gitu kan. Sambal dabu-dabu misalkan kita cari. Kita rubah ya misalkan datanya sambal dabu-dabu gitu kan. Kita lihat di sini teman-teman.
yang ramai di kota mana gitu ya. Ternyata dia tidak ada secara spesifik di kota, tetapi kalau di sub wilayah dia ada. Nah, maka di sini kita bisa pakai tadi ya. Kita cek di sini, oh kita coba nih sambal dabu-dabu Jogja misalkan, sambal dabu-dabu jangan Semarang gitu ya. Kita pakai namanya misalkan Yogyakarta. Nah, ternyata juga sama nih teman-teman. Berarti di sini yang menggunakan artikel ini itu baru sedikit, sekitar 8, dan kita bisa langsung bersaing dengan mereka. Ini sangat mudah ya. Kalau teman-teman tadi pakai kata sambal aja gitu ya, sambal dabu-dabu itu masih berat. Tapi tambahin nama kota gitu ya, maka teman-teman akan dapatkan hasil yang berbeda. Pertanyaannya gitu ya, Mas, Pak, apakah kalau kita tambahkan nama kota gitu ya, itu apakah akan terindeks nggak sih gitu kan? Akan muncul nggak sih gitu ya? Kalau saya, pengalaman saya adalah ketika saya membuat ini menjadi ditambahkan kalimatnya, istilahnya kalau di SEO namanya kita menggunakan strategi long tail keyword, maka saya membidik kata kunci yang berhubungan sama buying keyword, kata kunci yang orang tuh langsung pengen beli gitu loh, orang yang pengen menemukan produk kita gitu ya. Karena nanti teman-teman bisa bikin 2 konten, ada 2 konten yang sifatnya edukasi, tapi 1 konten jangan lupa konten jualan kita gitu ya, dan kita bebas untuk bikin. Nah, kalau produknya sambal ya ini kita udah tahu datanya nih, oh di Google Trend ramainya di Kalimantan Timur, di Banten, Kalimantan Selatan, sampai ada 12 wilayah gitu ya, sampai di DKI Jakarta, misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kalau produknya sambal dabu-dabu ya, mungkin sambalnya itu ada banyak jenisnya. Itu strategi yang pertama teman-teman. Setelah melihat di Google Trend, teman-teman lihat lagi persaingannya di all in title tadi. Ketik aja dengan all in title gitu ya, kita lihat kata per kata gitu ya. Oh kalau masih di sini hasilnya masih ratusan ribu, belasan ribu, nah itu rasanya berat ya. Kita untuk bisa menggeser itu berat gitu. Makanya kita gunakan kata kunci yang panjang dulu. Bila mana ada yang mencari, nah ini biasanya ini banyak yang butuh gitu ya, banyak yang butuh. Tinggal teman-teman jualan produk ini atau enggak gitu ya. Kalau jualan produk ini hajar gitu kan, sudah mulai siapkan bikin artikelnya gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba gitu ya. Teman silakan mencari datanya menggunakan Google Trend gitu. Nah, yang berikutnya kita bisa menggunakan mencari tahu persaingannya gitu ya. Persaingan SEO-nya nih kategorinya rendah, sedang, atau berat gitu ya. Ada satu tools namanya Suggest.io. Ini dirancang untuk membantu siapapun yang memiliki website dan ingin mendapatkan posisi terbaik di cari. Nah, untuk dapat menggunakan Ubersuggest ya udah kita tinggal ketik aja. Karena kita pengen mencari kata kunci potensial gitu ya. Teman-teman silakan buka aja Ubersuggest.io seperti ini. Ya, kita buka lagi site-nya Ubersuggest.io. Salah satu tools juga yang teman-teman harus gunakan gitu ya. Misalkan kita kata kunci sambal ya. Kata kuncinya sambal. Dan ini kita rubah nama kotanya, kita pakai yang Indonesia aja. Kita akan search hasilnya ya. Nah, di sini biasanya kita akan mendapatkan ide orang-orang yang sudah membuat konten. Saya menggunakan ini biasanya untuk mencari judul. Saya harus bikin judul apa ya? Saya harus bikin ini apa ya gitu ya. Maka di sini dia ada dia ngasih tahu gitu ya. Oh, ini search volumenya tiap bulan sekian. Ini kategorinya SEO-nya berat, ringan, atau masih sedang gitu ya. Kalau misalkan kita pakai ini buat iklan,
dia ngasih tahu juga CPC-nya, cost per kliknya itu sekian gitu ya. Nah, ini ada 573 backlink yang ditekan gitu ya. Dan ini nah ini saya biasanya menggunakan ya. Saya menggunakan ini sebagai salah satu suggest membuat untuk bikin judul yang akan saya posting di artikelnya nanti gitu ya. Misalkan contoh ini, resep dan cara membuat sambal kentang kering. Nah, kita kan bisa bikin akhirnya kan resep dan cara membuat sambal dabu-dabu kalau jualan kita adalah sambal dabu-dabu. Artinya kemungkinan kita akan dicari oleh orang itu lebih banyak gitu ya. Nah, kita mencari dari yang berbeda. Misalnya ini juga ada sebuah contoh gitu ya. Kemudian cara misalkan buat sambal ini dan ini. Nah, kita bisa lihat artikel ini kita bisa jadikan sebagai cara gitu ya. Ada pertanyaan nih, Pak Muhammad Agus Al-Ijtihadi. Mau nanya, all in title itu fungsinya untuk apa ya? All in title fungsinya Pak untuk melihat persaingan ya, persaingan yang ada di kompetitor ya, kompetitor kita. Nah, ini udah dijawab nih ya, untuk mencari berapa banyak artikel yang sudah ada di Google dengan judul yang tadi kita sudah ketik misalkan gitu ya. Kita mau cari persaingannya, nah itu namanya all in title ya. Jadi kita pengen cari tahu persaingannya. Persaingannya udah berapa banyak nih yang posting artikel tentang judul itu gitu. Jadi yang berikutnya ini menggunakan kita biasanya untuk melihat gitu ya, ini kategorinya. Internet saya agak lambat nih. Biasanya di sini ada nomor-nomor, ada data-data gitu ya kategorinya, dan ada kata kunci juga yang muncul ya di sini ya. Ada kata kunci yang muncul yang bisa kita jadikan, oh ternyata orang biasanya ngetik kata kuncinya itu keywordnya misalkan sambal apa, nanti muncul semua di sini ya, datanya akan muncul semua. Coba saya refresh. Nah ini dia. Untuk kata kunci sambal ya sudah pasti persaingannya adalah high kalau sambal doang gitu ya. Kemudian di sini ada IDS keywordnya gitu ya. Di sini ada IDS keywordnya. Ada sambal goreng kentang, sambal bawang, sambal terasi, sambal goreng, sambal kecombrang ya, sambal gami, sambal rampai, dan kita bisa view all keyword IDs. Kita bisa view all ya, kata kunci yang muncul ini apa saja gitu ya. Dan seringkali kalau kita dapat data seperti ini ya, langkah berikutnya menurut teman-teman ini data diapain nih kira-kira? Udah ketemu nih gitu kan, udah ketemu kata kuncinya, udah kita riset gitu ya. Kalau menurut teman-teman udah ketemu kata kuncinya ini, kita langsung diapain kira-kira enaknya gitu. Jadi kalau udah ketemu data seperti ini ya teman-teman, maka pengalaman saya langsung ekspor ke file. Maksudnya file ini bisa berbentuknya CSV. Sini ya misalkan saya ekspor all gitu ya. Maka dia akan menjadi sebuah data nih seperti ini. Nah, saya tinggal buka aja nanti datanya di Excel, maka dia akan memunculkan data-data yang sudah kita cari ini gitu ya, kata kunci ini gitu. Satu ketika saya akan membuat sebuah artikel nih. Ini kata kuncinya ini yang akan saya bawa terus nih. Misalkan ada sambal bawang, sambal goreng kentang, sambal terasi, sambal goreng, sambal kecombrang, dan lain-lain. Itu adalah tekniknya. Nah, yang berikutnya
Setelah kita menggunakan Ubersuggest, nah ada satu lagi, ini namanya keywordtool.io ya. Keywordtool.io ini juga salah satu tools juga sih. Tools untuk mendapatkan kita menemukan ide kata kunci baru gitu ya. Memang ini senjata kita yang kita gunakan untuk membuat sebuah artikel berawal dari sebuah kata kunci ya, sebuah kata kunci yang kita buat gitu ya. Kata kuncinya biasanya saya dapatkan dari tadi mulai dari Google Suggest, kemudian saya lihat di Google Trends, saya cari persaingannya di All in Title, kemudian saya bandingkan dengan menggunakan Ubersuggest, dan yang terakhir saya pakai misalkan keywordtool.io. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian ada lagi namanya Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini bisa membantu teman-teman bikin riset kata kunci untuk iklan gitu ya, campaign penelusuran. Tapi saya nggak juga dipakai cuma buat iklan ya. Tapi begitu muncul kata kunci ini juga saya bisa simpan di sini ya. Sini ada penyimpanannya, sama tadi formatnya bisa pakai format CSV, dan saya akhirnya punya banyak data yang akan saya jadikan sebagai kata kunci gitu ya. Nanti akan kita lihat nih Kak Usman ya, kita akan lihat prakteknya kalau kita udah menemukan kata kunci ini, prakteknya seperti apa gitu. Nah, kita langsung ngebahas tentang SEO on page ya. Nah, pengertian SEO on page. Nah, SEO on page ini yang kita optimasi gitu ya. Nanti pada misalkan ada judulnya gitu ya, ada tag HTML-nya gitu ya, ada judul, meta, dan header-nya gitu ya, serta gambar. SEO on page ini adalah praktek mengoptimalkan halaman web agar mendapatkan ranking lebih tinggi di mesin pencari serta memperoleh organic traffic yang baik. Itu namanya SEO on page ya. Caranya ya kita harus nanti buat konten artikelnya yang relevan, berkualitas tinggi, dan ini kita juga mengoptimalkan dari judul-judulnya gitu ya. Itu namanya SEO on page. Kalau fokus SEO off page ini dia melakukan optimasi dengan membangun sumber dari eksternal. Eksternal itu kayak ada link buildingnya, kemudian ada backlink dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ada orang nanya nih, backlink apaan sih gitu kan? Backlink ini adalah sebuah link yang ditanamkan di website lain dan akan mengarah ke website kita. Contoh misalkan teman-teman baru buka bisnis nih, buka usaha, kemudian teman-teman mendapatkan liputan gratis dari portal berita online. Misalkan ada portal berita online yang kebetulan mungkin sahabat kita sendiri, dan dia mau meliput profilnya bisnisnya teman-teman di websitenya dia, dan nanti dia akan memasukkan alamat website kita di sana gitu ya. Ada link-link yang menuju ke alamat website kita. Nah, pada saat orang ngeklik dari website portal berita itu, nah kita sudah mendapatkan backlink yang kita tanamkan di sana. Backlinknya itu bisa meningkatkan SEO kita juga gitu ya, dengan teknik namanya SEO off page. Namun kita juga harus berhati-hati kalau baru bikin website ini, kita nggak boleh terlalu banyak naruh backlink di mana-mana gitu ya. Makanya black hat SEO itu dulu ya memaksakan gitu ya. Karena nanti kalau kita terlalu masif bisa dianggap spam oleh Google nih, sayang gitu ya. Bisa dianggap spam. Kalau saya biasanya mengoptimalkan SEO on page-nya dulu, bikin artikelnya dulu, baru nanti kalau sudah berjalan beberapa bulan ya kita udah mulai pasang backlink, dan backlink ini biasanya juga berbayar gitu ya. Kalau kita punya sahabat kita yang banyak yang punya website dengan DAPA-nya yang sudah direct authority-nya atau authority-nya sudah bagus gitu ya, itu lumayan kebantu. Nah, sederhananya adalah kita mau mainkan konten gitu kan, menyiapkan konten artikel yang harusnya ini gampang terindeks. Yang pertama gitu ya, tipsnya membuat konten artikel yang baik itu antara lain artikel harus related atau relevan. Artikel yang kita buat kalau dia tidak nyambung gitu kan dengan market yang mau kita bidik ya,
maka dia tidak akan satu mendapatkan traffic. Kemudian yang kedua, kalau misalkan antara judul dengan isinya itu jauh, malah nggak nyambung sama sekali, itu juga orang akan malas untuk berlama-lama di website kita gitu ya. Makanya ketika teman-teman mencari sebuah pengertian, misalkan saya mau mencari nih, ini apa sih gitu kan, maka kita akan cari di Google, dan ketika kita mendapatkan sajian isinya gitu ya, bahkan kalau yang sekarang saya lihat itu yang paling bagus ya, ketika kita bikin artikelnya itu sampai kayak ada daftar isi, kemudian ada misalkan bab 1 tentang ini, bab 2, bab 3, atau ini pembahasannya itu dibikin dalam satu halaman, dan itu sangat membantu website itu cepat terindeks dan cepat naik, karena makin nyambung gitu ya, makin nyambung, dan artikelnya itu memberi pencerahan gitu kan, emang ngasih tahu ilmunya di situ gitu ya, bukan kita memasang jebakan Batman gitu ya, itu malah nggak di indeks oleh Google ya. Justru website yang memberikan informasi seluas-luasnya, yang memberikan ilmu sebanyak-banyaknya, itulah website yang mendapatkan ranking yang terbaik gitu ya. Jadi makanya pertama artikel harus relevan. Kalau teman-teman ceruk bisnisnya adalah tentang bisnis sepatu misalkan, atau bisnis fashion, maka yang artikel yang bisa teman-teman masukkan di situ adalah konten yang berhubungan dengan fashion tersebut gitu ya. Mungkin kita ngomongin soal bagaimana produktif dengan misalnya meningkatkan performa diri gitu ya, atau misalkan tips memilih misalkan fashion ketika misalkan lagi musim hujan gitu ya. Itu ada artikel-artikel unik sih, artikel-artikel unik yang nggak banyak ditulis sama orang, tapi kita ulas dengan gaya bahasa kita sendiri gitu kan. Itu tantangannya di situ teman-teman ya, artikel. Nah, kemudian yang kedua, artikelnya harus original. Nah, original di sini sangat disukai ya. Ini yang membedakan ketika teman-teman mau menulis gitu kan. Kalau saya itu lebih suka menulis itu dengan kayak saya lagi ngomong seperti ini gitu kan. Dengan saya ngomong nih. Makanya kalau saya bikin artikel itu ya anggap aja kayak saya lagi ngomong gitu ya. Misalkan gini. Saya biasanya menggunakan gaya bahasa itu kayak penyapa gitu. Hey sobat Dewa Mampet. Nah, buat misalkan kalian nih, bayangin deh, misalkan saya tulis apa adanya gitu ya, bayangin deh gitu kan, kalau misalkan kalian tiba-tiba mau kerja nih pagi hari gitu kan, udah mau berangkat kerja, pas ketika kalian itu saya tulis, saya ngomong tapi saya tulis gitu kan, pas ketika kalian mau ke kamar mandi, mau ke toilet, ternyata salurannya tersumbat atau mampet gitu kan. Itu jadi satu paragraf. Kira-kira kalau sobat mengalami hal kayak gitu, saya tulis kayak gitu kan misalkan ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting artikel kita ini mudah dibaca sama pembaca kita ya, sama orang itu. Maka saya akan tulis misalkan seperti itu. Kita akan lebih mudah menyusun artikel yang original itu dengan gaya bahasa kita. Yang penting nanti tetap terbaca baik maksudnya gitu ya, tetap terbaca dengan baik maksudnya, walaupun dengan bahasa pergaulan, bahasa percakapan, tapi kita pastikan ini tersampaikan sih sebetulnya maksudnya gitu ya. Nah, makanya kita bisa bikin beberapa tips gitu kan. Misalkan saya bikin tips misalkan gini, 5 tips agar selokan Anda tidak cepat mampet ketika musim hujan. 5 tips. Misalkan seperti itu. Atau nanti kita bikin lagi 5 hal yang sering menyebabkan saluran di rumah kita mampet, koma gitu ya. Poin yang kedua, ini yang sering banget kita lakukan. Nah, jadi ada kata-kata berikutnya tuh kalau bikin judul ya. Bikin judul saya biasanya melihat dari katakanlah tadi saya idenya dari Ubud Suggest, saya bidik kata kuncinya apa nih gitu kan.
Kata kuncinya misalkan 5 tips mengatasi saluran di rumah yang sering mampet, atau 5 tips atasi saluran mampet di rumah Anda dengan misalkan berapa cara gitu ya. Nah, poin kelima ini yang paling banyak dilakukan sama kita, misalkan kayak gitu. Nah, sekali lagi artikel ini keunikannya gitu ya, originalitasnya yang membuat dia cepat naik atau cepat terindeks. Nah, artikel juga harus jelas. Seringkali saya melihat orang itu kalau cuman paragraf aja ya, maka dia akan membuat pembacanya itu bosan gitu kan. Makanya yang paling bagus artikel itu harus menggunakan sub heading. Heading itu nanti kita kasih lihat ya, sub headingnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada menggunakan bullets and numbering. Jadi orang itu bacanya itu enggak yang nyatu semua gitu ya. Ada nomor, ada bulletsnya, ada bullets-bulletsnya. Jadi menarik gitu ya. Kemudian kita menggunakan penyisipan gambar yang relevan. Gambar yang relevan ini kalau saya banyak ngambil sumbernya itu dari Canva ya, terus terang ya. Canva itu kebetulan kita Canva yang berbayar, jadi banyak gambar-gambar yang bagus-bagus gitu ya. Tapi yang gratisan juga sebetulnya ada. Kalau misalkan teman-teman mau cari aman, kalau kita ngambil di sumber yang ada di website lain, itu baiknya kita mencantumkan sumbernya, kreditnya. Cuman kan sekali lagi itu udah terindeks di tempat lain ya. Kalau bisa diolah dulu gitu ya. Setelah kita ngambil gambarnya itu diolah di Canva, baru sumbernya tetap kita masukkan kreditnya, karena itu adalah etika gitu. Jadi kalau bukan gambar kita ya kita sisipkan. Tapi kalau misalkan memang kita pakai yang berbayar ya kita kan udah beli gitu kan ibaratnya. Nah, gunakan paragraf yang tidak terlalu panjang. Misalkan paragrafnya, satu paragraf itu isinya ada 5 baris, 4 baris. Jadi nanti ada beberapa gitu ya teman-teman. Itu artikelnya harus jelas. Nah, untuk mengoptimasi di SEO on page-nya, ini kita tadi pertama adalah memasukkan keyword atau judul kata kunci. Nah, ini anggaplah teman-teman punya dashboard di WordPress ya. Kenapa WordPress? Karena saya lihat WordPress itu banyak plugin yang memudahkan kita untuk bisa memainkan SEO ini jadi lebih oke gitu ya. Nah, keyword yang sudah kita riset tadi dari berbagai tools diterapkan di sini. Kalau saya misalkan kata kuncinya adalah saluran air mampet. Nah, untuk kata kunci saluran air mampet gitu kan, kita nggak bisa cuma serta-merta judulnya saluran air mampet aja. Nah, makanya saya tambahin dengan, kalau saya senangnya itu pakai long tail keyword. Saya kasih tambah buying keywordnya, buying keyword jasa. Kemudian ini KK-nya ya, buying keyword KK atau kata kunci. Nah, ini buying keyword yang menentukan yaitu lokasi gitu ya, buying keyword sedang lah istilahnya gitu ya di sini. Ini namanya judul nih teman-teman. Jadi kalimat yang sudah kita bidik itu kita masukkan di judul. Lalu teman-teman jangan sekali-kali misalkan cuma nulis judulnya itu cuma kata kunci saja ya. Tadi persaingannya kita cek itu berat banget gitu ya. Nah, maka kalau saya tambahkan jasa, saya tambahkan kota Semarang gitu ya. Teman-teman bisa lihat kan tadi kan dengan kata kunci saluran mampet Semarang saja dia sudah terindeks gitu. Itu maksudnya ya. Itu yang pertama ya, masukkan keyword atau kata kunci di dalam judul artikel. Nah, kemudian gunakan URL singkat dan mengandung kata kunci. Coba perhatikan teman-teman di sini. Kata kuncinya adalah saluran air mampet dengan ininya kota Semarang gitu ya. Maka permalingnya ini juga kita rubah gitu, kita edit ya. Permalingnya kita pakai juga sama gitu ya. Misalkan ini ada kata jasa ya gitu, kita masukin jasa. Strip saluran, strip air. Nanti biasanya ini ada air mampet juga kota Semarang. Jadi ini kita rubah. Jangan sampai ada angka-angka di sini. Kalau masih ada angka-angka, angkanya kita hapus, kita ganti dengan kalimat. Itu namanya menggunakan URL singkat, atau kita cukup misalkan kata kuncinya yang kita bidik saluran air mampet Semarang misalkan, itu juga bisa ya, dan mengandung kata kunci. Kita tinggal edit di kolom permalink dan masukkan kata kunci sesuai dengan judul yang kita buat nih teman-teman. Nah, cara ini bisa menaikkan di SERP-nya ya, Search Engine Result Page-nya. Nanti akan mencari
page atau halaman-halaman yang sudah dibuatkan permalink seperti ini akan memanggil ulang. Kalau udah langkah ketiganya gitu ya, itu kita membuat subjudul dengan menggunakan format H2 tadi dan mengandung keyword juga gitu loh. Jadi bukan nyebar keyword, tapi di sini yang dipenuhi adalah tadi satu judul, kemudian permalink, kemudian ini dibuat H2 ya, setelah heading satu ini ada di sini, kemudian H2-nya itu ada di judul yang sebelah sini. Sama kalimatnya, jasa saluran air mampet Kota Semarang. Yang biasanya saya buat itu seperti itu. Lalu isi dari artikel ini kalau bisa buat poin-poin dengan format H3 ya. Ini nanti kita pilih lagi paragrafnya, ini kita tebalkan dan kita pakai poin-poin nomor gitu ya, 1, 2, 3 itu dengan H3. Supaya apa? Supaya inilah yang akan menjadi snippet di Google. Snippet itu apa? Snippet itu adalah tampilan ringkasan jawaban yang ada di kolom cuplikan di bagian atas halaman hasil penelusuran. Contohnya yang ini. Misalkan kita mau ngetik nih, manfaat belajar SEO. Nah, ini adalah snippet nih. Kalau kita klik yang di bawah ini ya, pentingnya belajar SEO di era digital gitu ya. Jadi sebuah platform pembelajaran. Nah, misalkan dia akan menampilkan nih, ini poin-poin tadi tuh. Misalkan manfaat SEO itu apa sih gitu. Misalkan meningkatkan traffic, meningkatkan brand awareness, melakukan promosi dan penjualan, dan lain-lain. Nah, ini adalah namanya snippet kalau di Google atau di SERP itu. Lalu dalam artikel tadi kita juga menyertakan gambar. Lalu jangan hanya gambar saja. Di sini kan saya punya gambar nih. Gambarnya itu harus diberi nama. Ada isi ALT text ya, ALT text dan deskripsinya. Mengandung apa? Mengandung kata kunci. Misalkan contohnya kata kuncinya jasa saluran air mampet Kota Semarang. Captionnya juga harus disamain ya. Seperti ini kan. Jadi ALT text-nya diisi, kemudian captionnya juga diisi. Tujuannya apa? Pada saat orang mencari Google penelusuran, dia buka gambar, maka gambar ini akan nongol di halaman pertama dengan kata kunci ini. Bisa tebalkan dan kita bisa sisipkan link yang ada di sini. Link ini bisa menuju ke akun Instagram kita, bisa menuju ke akun sosial media kita, atau kita punya jualan di marketplace gitu ya. Marketplace misalkan kalimatnya misalkan Anda pengen dikirimkan secara free ongkir gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau kirim free ongkir, ya bisa ditambahin aja gitu kan link menuju ke yang mengisi. Ketika kita udah bikin beberapa paragraf, itu arahkan orang gitu ya, arahkan orang di dalam artikel ini untuk membaca artikel kita yang lainnya, sambil kasih link untuk menuju artikel yang lainnya. Ini adalah salah satu cara agar orang itu mau berlama-lama. Nah, saya belajar ini dari portal berita ya. Kalau saya misalkan buka kayak portal berita apa gitu ya, misalkan nonton bola gitu ya, lihat berita di Detik Sport gitu kan. Itu selalu ada artikel lanjutan, baca juga misalkan Pep Guardiola ini gitu karena saya pecinta Manchester City misalkan. Jadi satu kali baca itu bisa 2-3 artikel yang saya baca lagi gitu karena kita senang. Nah, itu teman-teman bayangin berapa kali orang akan berlama-lama di website kita gitu ya, karena kita punya banyak artikel yang lainnya gitu ya. Ini yang ke-7, maaf ini 46, ke-7. Yang ke-7 adalah menyisipkan penjelasan lain dari video yang di-upload di YouTube. Kita bikin dulu video di channel YouTube. Kemudian kalau di WordPress kan enak ya, kita nggak perlu nge-save videonya, tapi cukup kasih URL-nya, dia langsung berbentuk berbentuk video gini tampilannya ya. Ini akan meningkatkan 2 nih.
meningkatkan pencarian gitu kan, dan ini juga akan terindeks juga nih ya sebetulnya ya, channel YouTube-nya ini akan terindeks juga. Itu 2 keunggulan. Dan yang terakhir di settingan dashboard WordPress-nya gitu ya, teman-teman jangan lupa diisi gitu ya, diisi dengan mengisi permalink yang satu lagi ya. Kalau tadi permalink yang ada di artikel, ada permalink yang ada di setting. Nah, kalau saya biasanya isi permalingnya ini dengan menggunakan ini yang saya klik ya, custom structure. Kemudian kita menggunakan ya ini udah kita pilih aja sih. Kita pilih ini udah ada. Ya. Ini seperti itu. Permalingnya atau permanent link ini adalah URL yang mengarah pada satu catatan blog atau forum tertentu setelah melewati halaman depan. Nanti dia akan memanggil lagi. Nah, untuk melihat gitu ya, kita bisa melihat artikel kita ini sudah sesuai belum sih dengan aturan SEO gitu ya. Maka kita bisa install atau pasang plugin Yoast SEO atau All-in-One SEO. Itu boleh aja gitu ya, terserahnya teman-teman ya. Nanti kan di sini kan kelihatan nih. Maaf, ini akan kelihatan Yoast SEO itu adalah salah satu plugin yang bisa diinstal. Biasanya ini akan menunjukkan oh ini udah hijau nih, atau misalnya ini masih merah gitu ya, maka kita bisa arahkan sampai dia menjadi hijau gitu ya. Dan yang terakhir, langkah terakhirnya itu teman-teman harus daftarkan di Google Webmaster Tools ya. Saya coba kasih lihat Google Webmaster Tools atau Google Search Console namanya. Ketik aja teman-teman ya, Google Webmaster Tools ya, Google Webmaster Tools. Ini dia Google Webmaster Tools ya. Untuk pertama kali biasanya kita harus ini dulu sih, harus punya domain dulu ya. Nah di sini kita kan tadi udah membuat sebuah artikel ya, Nah di Google Webmaster Tools ini semua artikel yang kita sudah buat nanti kita daftarkan. Daftarnya adalah misalkan gini, saya buka website saya misalkan ya, .com. Di artikel yang terakhir misalkan kita akan coba daftarkan gitu. Misalkan yang ini. Nah ini kita tinggal copy aja, URL linknya, lalu kita daftarkan di sini gitu ya. Kita coba daftarkan dulu. Misalkan ini kita minta pengindeksan. Nah, kita biasanya akan mendapatkan hasilnya yaitu tergantung ya, artikelnya itu bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Misalkan saya contoh di sini jasa saluran air Mampet Bandung gitu misalkan ya. Coba di Google aja ya. Lihat. Nah, ini dia sudah muncul ya, jasa saluran air Mampet Bandung, persis seperti artikel yang saya tulis teman-teman ya, persis seperti artikel yang saya tulis tadi gitu. Jadi saya ini memberikan ilmu yang sederhana. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih, nggak apa-apa kita diskusi. Tapi buat teman-teman yang baru pemula gitu ya, yang baru memulai bisnis, ini sangat powerful untuk dijadikan satu praktek gitu ya.
daripada kita misalkan nunggu iklan gitu kan, iklannya juga kita belum punya uang gitu ya, maka alangkah baiknya teman-teman menggabungkan dua konten. Ada konten yang sifatnya edukasi tadi, ngasih-ngasih tips ya, tapi ada konten yang sifatnya kita jualan ya, menggunakan buying keyword. Nah, ini kan lumayan ya, nomor kita juga bisa muncul di judul, kata kuncinya juga sudah terindeks. Baik, terima kasih banyak Pak Islah. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang baru belajar SEO nih sebelum sesinya ditutup? Oke, baik teman-teman, ya pasti untuk belajar itu kita juga bisa memulai dari langkah yang sederhana. Nah, saya mengajarkan ini adalah teknik simple SEO. Simple SEO buat pemula gitu ya. Di mana teman-teman nanti punya produk, punya layanan atau punya keahlian. Teman-teman mau jual keahlian misalkan gitu, teman-teman bikin e-course atau suka ngadain kelas online gitu kan, atau ngadain bimbingan online gitu kan. Maka teman-teman bikin aja satu blog yang gratisan dulu nggak apa-apa, tapi teman-teman tahu konsekuensinya bahwa blog itu misalkan nggak bisa langsung cepet dalam hitungan 2 minggu atau ini, kecuali teman-teman iklannya di SEO-nya dengan cara YouTube ya, YouTube SEO ya, itu bisa hitungannya hari itu langsung muncul di halaman pertama tuh. Tapi maksud saya SEO ini karena dia kayak lama gitu ya, nongkrong di halaman pertama itu bisa lama gitu. Bahkan ada yang kekal gitu ya, nggak kekal abadi sih, tapi kekalnya tuh beberapa ini, nanti dia juga bisa digeser juga. Cuma keuntungannya kalau udah terindeks itu lama digeser, sehingga saya walaupun pernah jualan produk gitu kan dan berhenti sampai hari ini gitu kan, nggak jualan produk itu lagi, itu masih dapat telepon ya. Terakhir tadi siang SMS gitu ya, ada yang nanya, jualan produk Pak, ini pesennya gimana ya? Waduh, saya juga males lagi jawab gitu kan, karena produknya sudah ada. Dan itu pakai teknik SEO sekali lagi ya. Makanya kalau teman-teman memang mau mendapatkan cuan dengan tanpa modal ya pakainya SEO aja gitu kan. Kalau sudah terindeks itu hasilnya cukup lumayan. Nah, makin banyak praktek makin banyak hasil. Mudah-mudahan ilmu yang simple, yang sederhana ini bisa dipraktekin sama teman-teman, dan saya berharap ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, makasih banyak Mbak Asti dari Camp 404. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bertahan. Ini ada 90 orang ya sampai dengan jam 9 lebih. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak manfaat dan nanti bisa praktek juga. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Islah dan teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasmenya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan langsung bertanya di grup ya teman-teman, karena Pak Islah nanti akan menjawab nih lewat grup seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam.